Contoh sayuran non-organik yang saya akan bawakan yaitu sayur kubis atau yang sering dikenal dengan sayur kol. Jadi, ciri-ciri sayur kubis ini merupakan tumbuhan yang berbatang lunak. Yang kedua, daun pada kubis melengkung ke atas dan tersusun sangat rapi. Yang ketiga, warna sayur kubis ini cenderung ke warna hijau atau cenderung ke warna putih pucat. Yang keempat, akar sayuran kubis ini terdiri dari akar-akar tunggang yang tumbuh ke arah dalam. Dan yang kelima, bentuk pada daun kubis adalah oval atau berbentuk telur dengan tepi yang bergerigi. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali manfaat dalam mengkonsumsi sayuran kubis ini. Yang pertama, manfaatnya mencegah kanker. Yang kedua, untuk kesehatan tulang. Yang ketiga, baik untuk jantung. Yang keempat, dan untuk wanita hamil, baik untuk janinnya. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keenam, melawan peradangan. Yang ketujuh, menurunkan tekanan darah. Yang ke-8, melancarkan pencernaan. Yang ke-9, untuk kesehatan kulit. Dan yang terakhir, untuk menurunkan berat badan. Biarpun sangat baik untuk dikonsumsi bagi kesehatan, tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan, maka akan menyebabkan yang pertama, perut kembung. Yang kedua, gangguan saluran pencernaan. Yang ketiga, hipotiroid. Dan yang keempat, bisa terkena pengentalan. Jadi, cara menanggulanginya adalah cukup untuk mengkonsumsinya sewajarnya saja dan tidak berlebihan. Maka hal tersebut akan menghindari seperti perut kembung atau berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Maka konsumsilah sayuran kol atau kubis ini dengan standar kecukupan bagi tubuh kita agar vitamin dan seratnya tersimpan kepada tubuh kita. Kenalkan, nama saya Alberta Luciana Gultong. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai selada. Daun selada hijau memiliki bentuk bulat dengan ukuran daun yang lebar. Daun selada umumnya memiliki ukuran 20-25 cm dan lebar 15 cm dengan warna hijau terang atau hijau agak gelap. Daun selada memiliki tangkai daun lebar dan tulang daun menyirip. Manfaat dari selada ini ialah merupakan sayuran hijau yang kaya akan antioksidan sehingga dapat memperkuat fungsi sel tubuh. Kandungan antioksidan tersebut diantaranya antosianin, beta-karoten, dan vitamin C. Selada yang mengandung serat jika dikonsumsi secara berlebihan maka tidak baik untuk sistem pencernaan. Dampak negatif yang akan dialami yaitu dapat memicu gas berlebihan, diare, dan sakit perut karena kelebihan asupan serat. Nah, cara menanggulanginya atau menguranginya, sebaiknya serat yang kita konsumsi setiap harinya harus sekitar 25-38 gram saja. Baiklah, saya memilih sayuran organik yaitu bayam. Ciri-ciri bayam yang pertama dari akar. Akar dari bayam termasuk dalam golongan akar tunggang serta memiliki akar serabut pada bagian atasnya. Yang kedua ada batang. Batang bayam termasuk dalam tipe monopedial yang artinya sifat batang bayam biasanya bentuknya bulat berair, lunak, dan tak berkayu. Warna batangnya tergantung pada jenis seperti bayam hijau memiliki batang hijau, lalu bayam merah juga memiliki batang warna merah. Daun. Ciri-ciri bayam dari daunnya dapat dilihat memiliki daun tunggal bertangkai. Warna daunnya juga akan mengikuti warna jenis bayam tersebut. Manfaat dari bayam yang pertama yaitu menjaga kesehatan tulang. Yang kedua yaitu menghindari terjadinya anemia defisiensi zat besi. Yang ketiga menyehatkan rambut dan kulit. Yang keempat mencegah kanker. Yang kelima meredakan gejala asma. Yang keenam bagus untuk kehamilan. Dan yang ketujuh di balik banyaknya manfaat bayam untuk kesehatan, ada sejumlah efek samping yang cukup membahayakan tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Bayam memiliki kandungan asam oksalat. Senyawa ini punya efek samping yang merugikan terutama jika masuk ke tubuh dalam jumlah berlebihan. Bayam yang dikonsumsi secara berlebihan bisa meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal.
Maka dari itu perlunya mengonsumsi bayam secukupnya. Contoh sayur non-organik yang saya ambil yaitu buah ketang, yang memiliki ciri-ciri akar tanaman menjalar dan berukuran sangat kecil, bahkan sangat halus. Selain mempunyai organ di atas, kentang juga mempunyai organ umbi. Batangnya berbentuk segi empat, panjang, bisa mencapai 50-120 cm dan tidak berkayu. Batang dan daun berwarna hijau, kemerah-merahan atau keungu-unguan. Manfaat sayur kentang yang pertama yaitu mengurangi tekanan darah, yang kedua untuk diet sehat, yang ketiga mengurangi risiko penyakit kronis, yang keempat mengontrol kadar gula darah, yang kelima memelihara fungsi otak dan saraf, yang keenam memperlancar pencernaan. Yang ketiga, efek samping terlalu banyak memakan kentang, yaitu bila sedikit mengonsumsi kentang bertunas, maka gejala yang bisa muncul adalah muntah, diare, dan sakit perut. Ketika kentang bertunas dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, maka bisa menyebabkan tekanan darah rendah, denyut nadi cepat, demam, sakit kepala, kebingungan, bahkan kematian. Dan cara menanggulanginya ialah memakan kentang dengan secukupnya. Udah. Yang ketiga, efek samping terlalu banyak memakan kentang, yaitu bila sedikit mengonsumsi kentang bertunas, maka gejala yang bisa muncul adalah muntah, diare, dan sakit perut. Ketika kentang bertunas dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, maka bisa menyebabkan tekanan darah rendah, denyut nadi cepat, demam, sakit kepala, kebingungan, bahkan kematian. Dan cara menanggulanginya ialah memakan kentang dengan secukupnya. Halo, saya Emilia Frega Ginting. Di sini saya mengambil contoh sayur non-organik adalah sayur brokoli. Ciri-ciri sayur brokoli merupakan tanaman yang tumbuh baik di daerah dingin dan membutuhkan tanah yang baik, subur, dan kering. Tanaman dewasa tumbuh sekitar 4-10 inci. Bunga kepala berwarna hijau tua dan tangkainya tebal. Jika diolah sayur ini teksturnya akan lembut dan renyah, tetapi jika lama diremus, sayur akan lebih lembut dan warnanya berubah menjadi kekuningan. Dan manfaat brokoli, terdapat kandungan antioksidan dalam air rebusan brokoli yang bermanfaat untuk menghambat dan menetralkan kerusakan sel akibat radikal bebas. Senyawa antioksidan ini juga membantu mengurangi peradangan serta memiliki efek perlindungan pada tubuh. Dampak negatif brokoli jika dikonsumsi berlebihan yang saya ketahui bisa menyebabkan alergi pada kulit dan perut kembung. Cara mengurangi dampak buruknya ya kita sebaiknya mengonsumsi brokoli secukupnya saja, tidak usah berlebihan.